Entah sudah berapa kali saya dijapri orang yang bertanya, Pak, apa hubungannya antara zona bawah sadar dengan vibrasi? Hubungannya baik-baik saja ya. Mungkin juga ada di antara Anda yang bertanya-tanya tuh hubungannya gimana gitu loh. Karena sejauh ini beberapa video saya memang membahas tentang vibrasi, saya membahas tentang zona bawah sadar, tapi itu tidak dalam satu video. Nah, video kali ini saya coba akan jelaskan secara cukup detail bagaimana sih keterhubungan antara zona bawah sadar dengan vibrasi. Selamat menyaksikan. Desain manusia itu seperti ini, ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, sebagaimana sudah saya sampaikan di area prolog, bahkan sudah saya spill temanya ya bahwa kita pada video kali ini akan membahas tentang keterhubungan antara zona bawah sadar dengan vibrasi. Nah, untuk teman-teman yang sudah membaca buku saya, Kitab Ilmu Vibrasi ya, ini buku keempat saya, tebalnya 588 halaman. Tentu Anda akan lebih nangkep banget dengan apa yang saya uraikan dalam video kali ini. Daripada nanti ada yang komen, bagaimana mendapatkan buku ini, silakan hubungi nomor WhatsApp yang saya informasikan pada video ini atau pada deskripsi gitu. Tidak ada di toko buku, tidak ada di marketplace. Jadi kalau ada di sana, kemungkinan itu bajakan, gitu aja. Nah, teman-teman semua, zona bawah sadar atau mungkin ada yang menyebutnya alam bawah sadar, ada yang menyebutnya pikiran bawah sadar, itu adalah salah satu kajian yang cukup populer di dalam dunia pemberdayaan diri dan ya salah satu cara untuk bisa memicu bagaimana kita menghadirkan keajaiban dalam hidup ya adalah mengotak-atik bawah sadar. Tapi juga mungkin Anda pernah dengar yang penting vibrasinya bagus maka keajaiban bisa dapat hadir dalam hidup kita. Terus yang kudu di otak-atik tuh zona bawah sadar apa vibrasi? Atau jangan-jangan ini saling terhubung? Nah, ini dia. Teman-teman semua, em, istilah bawah sadar ini sebetulnya macam-macam ya. Ada yang menyebutnya pikiran bawah sadar, ada yang menyebutnya alam bawah sadar gitu loh. Nah, supaya tidak bingung, saya menyebutnya sebagai zona bawah sadar. Jadi ada zona sadar, ada zona bawah sadar. Saya akan membuat oret-oretan supaya teman-teman lebih paham. Sebentar. Ya, oke ya. Jadi manusia itu di dalam dirinya itu ada dua zona. Saya gambar pelan-pelan. Ada zona sadar, ya. Zona sadar. Ada zona bawah sadar. Aku pelan-pelan ya. Oke, nah. Secara umum, sekali lagi prosentasenya tuh beda-beda ya. Tapi secara umum disebutkan ini kekuatannya itu 12%, ya. Dan ini kekuatannya 88%. Artinya kekuatan zona bawah sadar dalam hidup kita lebih mempengaruhi. Tapi bukan berarti terus zona sadar ini tidak penting. Ingat sekali lagi 12% ini yang menggenapkan jadi 100%. Nah, saya sudah sempat jelaskan kan bahwa bagaimana cara kita menginstal zona bawah sadar adalah dengan memasukkan informasi yang menembus zona ini. Ini disebut critical area ya. Oke. Saya tidak bahas ini karena sudah dibahas di video awal-awal. Critical area ini kalau terbuka maka sesuatu informasi data akan terinstal di pikiran bawah sadar. Ya, zona bawah sadar, biar nggak bingung.
Nah, teman-teman semua, jadi ini konsep dasarnya tentang keilmuan bawah sadar. Nah, sementara keilmuan vibrasi, saya sudah beberapa kali bahas sih, tapi saya ulangi di sini. Bahwa manusia ya itu punya pikiran, punya di sini deh, biar nggak tubrukan di sini. Pikiran atau mind ya, dan manusia juga punya perasaan, punya emotion, emotion. Nah, menurut hasil riset dari HeartMath Institute, kekuatan dari eh, perasaan itu jauh berlipat-lipat di atas pikiran. Oke ya, jadi kekuatan perasaan itu berlipat-lipat. Saya lupa ya persisnya berapa. Anda bisa googling ya, atau Anda buka buku kitab ilmu vibrasi tadi yang saya munculkan. Seingat saya kalau misalkan secara magnetik itu, eh, aduh berapa kali ya? Saya lupa nih. Bentar. Daripada salah, saya buka kitab ilmu vibrasi. Halaman berapa nih? Karena kan kalau tidak membuka ini nanti, ini halaman 55. 55, 55. Jadi kekuatan perasaan itu 100.000 kali lebih kuat secara kelistrikan daripada pikiran ya. Saya ulangi, kekuatan perasaan itu 100.000 kali lebih kuat daripada pikiran dalam aspek kelistrikan. Dan kekuatan perasaan itu 5.000 kali lipat lebih kuat secara magnetik dibandingkan pikiran. Jadi ini 100.000 kali lebih kuat secara elektrik dan 5.000 kali lebih kuat secara magnetik dibandingkan pikiran. Nah, artinya kita bisa lihat di sini bahwa perasaan ini adalah fokus dari ketika kita mau mengutak-atik vibrasi. Jadi perasaan kita tuh gimana gitu loh. Banyak orang itu masih menggunakan ilmu yang pada umumnya yang atau yang lebih awal populer tentang berpikir positif dan sebagainya ya. Padahal pikiran itu kekuatannya jauh dibandingkan perasaan. Sehingga yang lebih ditekankan ketika kita memainkan vibrasi adalah perasaan kita positif atau tidak. Karena pikiran yang positif belum tentu perasaannya positif. Misalnya Anda berpikir em, bahwa bulan depan Anda bisa menaikkan omset 5 kali lipat. Tapi perasaan Anda nggak enak gitu loh. Ketika Anda bisa. Dalam hati kecil Anda, kayaknya kok sulit ya. Nah, walaupun suara itu tidak lantang, tapi kalau dipancarkan oleh perasaan, itu bisa melibas kekuatan pikiran. Nah, apakah pikiran tidak punya vibrasi? Punya. Ini punya vibrasi. Ada getarannya, ya dengan frekuensi tertentu. Perasaan juga punya vibrasi, ya yang terpancar tuh, ya, yang akan direspon oleh alam semesta. Nah, tapi itu tadi kekuatan getaran dari pikiran kalah dengan kekuatan dari perasaan. Makanya kalau ada di antara Anda yang selama ini bermain dengan intinya berpikir positif, tapi kalau perasaan Anda negatif, maka itulah yang akan lebih kuat. Anda mengatakan saya pasti kaya, saya bisa kaya, pasti bisa untung. Tapi di level perasaan Anda tuh sebetulnya tidak seoptimis itu, ya. Maka ya apa yang Anda visualisasikan, apa yang Anda yakini, ya hanya di level pikiran, bukan di level perasaan. Ini adalah panduan bagaimana cara untuk menjadi member YouTube Arif RH Vibrasi. Member dengan subscriber itu beda. Jadi, Anda masuk ke halaman YouTube saya, Anda bisa lihat di sini, lalu di sebelahnya tombol subscribe, itu ada tombol gabung. Kalau pakai bahasa Inggris ada subscribe, ada join. Nah, kalau Anda klik tombol gabung atau join itu, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ada 4 pilihan menjadi member. Nanti Anda bisa baca sendiri, di situ dijelaskan berapa biayanya dan apa saja keuntungan yang Anda dapat dari setiap level.
Dan yang paling murah Anda bisa bergabung dengan 19.900 rupiah. Anda bisa menyimak video edisi spesial khusus member, video yang tidak bisa dilihat secara publik, durasinya 30 menit sampai 1 jam ya, lebih detail, lebih dalam. Ada sesi tanya jawab, ada diskon 100.000 kalau misalkan ada kelas online Arif RH, dan seterusnya. Anda bisa baca. Nanti di sini Anda silakan ada pilih nih, mau mau bergabung di level 1 reguler, level 1 premium, level 2 reguler, level 2 premium. Kemudian bagaimana caranya ketika Anda mau bergabung? Ya, Anda pilih tadi, lalu Anda klik gabung. Ketika Anda klik gabung, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya. Misalkan saya pilih yang level 1 reguler, 19.900 rupiah per bulan. Nah, nanti di sini Anda tinggal pilih, Anda mau bayarnya tuh pakai apa? Ada kredit card, debit card, ShopeePay, Dana, GoPay. Anda bisa setting. Nah, kalau misalnya, Pak, saya mau bayar pakai pulsa, tidak pakai opsi yang ditawarkan di awal ini, Anda tinggal setting dulu. Jangan langsung ke sini, Anda setting dulu di Play Store Anda. Anda masuk di HP Anda kalau Android, masuk ke Play Store, nanti Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda lihat di sini tampilannya, lalu Anda klik yang ini, yang ada gambar di sudut kanan atas ini. Kalau Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya Arif RH Vibrasi. Lalu ke bawahnya Anda bisa lihat ada payment and subscription atau pembayaran dan subskripsi dan langganan. Anda klik itu, nanti akan masuk ke halaman yang sebelah ini. Anda pilih payment methods. Nah, di payment methods ini nanti Anda bisa memasukkan apa mode pembayaran yang Anda akan gunakan sebagai yang untuk bayar membership. Silakan Anda setting di sendiri di sini. Dan kalau Anda masih ingin tahu lebih banyak, Anda bisa klik More Payment Setting. Nah, kemudian nanti setelah prosesnya selesai, Anda akan mendapatkan email. Jadi tunggu sampai email ini masuk. Emailnya kurang lebih seperti ini. Welcome, Anda sudah jadi member. Nah, untuk memastikan apakah Anda sudah jadi member atau tidak, mudah saja. Anda buka lagi YouTube saya, nanti akan muncul yang namanya tab membership atau langganan. Jadi ini tab home, video, short, Anda ke kanan kan kalau pakai HP ya, digeser, nanti ada membership. Kalau diklik nanti muncul seperti ini. Anda akan melihat status Anda member level berapa, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Anda juga bisa ubah level Anda dari level 1 reguler mau jadi level 2 reguler misalkan. Anda bisa ubah kapan saja. Dan buat Anda yang sudah jadi member, Anda pastikan selalu cek tab community dan membership. Karena disitulah nanti Anda akan dapat info-info dan video-video terbaru untuk Anda simak. Untuk Anda yang menggunakan iPhone, ini tampilan Apple ID Anda. Silakan Anda nanti masuk ke Payment and Shipping. Kemudian nanti Anda ubah di sini. Kalau saya ini di sini pakai Mastercard, pakai kartu kredit, atau Anda tambahkan add payment method di HP saya yang satunya, iPhone juga, itu saya gunakan GoPay, bisa juga. Jadi silakan Anda setting sendiri di sini. Untuk yang punya iPhone. Jika Anda klik tombol join atau gabung dan Google tidak mengarahkan pada proses selanjutnya, dalam hal ini ada sistem error, maka Anda cukup klik saja link join atau link gabung yang saya informasikan pada bagian deskripsi video ini. Bagian deskripsi adalah uraian berbentuk teks yang ada pada bagian bawah dari video ini. Baik teman-teman, ini penjelasan singkatnya. Silakan Anda putar ulang jika belum paham, dan jika Anda masih kebingungan, silakan WA saya di nomor yang tertera ini. Tapi seharusnya kalau Anda menonton panduan ini dengan benar, dengan teliti, semuanya sudah jelas. Sampai ketemu di zona membership YouTube Arif RH Vibrasi. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat bahwa kalau dalam kajian ilmu bawah sadar, ya bawah sadar itu kekuatannya yang paling besar. Dan dalam kajian ilmu vibrasi, emosi atau perasaan inilah yang memiliki kekuatan paling besar. Nah, sekarang kita bahas tentang keterhubungannya. Adakah keterhubungan di antara keduanya? Ada. Kenapa? Karena sebetulnya, ya, zona bawah sadar
ini berkomunikasi kepada diri kita, kepada zona sadar, itu melalui bahasa yang bernama emosi. Jadi apa yang kita rasakan, perasaan-perasaan yang muncul pada diri kita sebetulnya adalah cerminan dari apa yang ada di zona bawah sadar kita. Artinya nyambung kan? Jadi perasaan yang saya bicarakan di zona vibrasi sebetulnya mewakili dinamika di bawah sadar. Hanya saja kalau di ilmu bawah sadar itu kan dijelasin tuh. Kenapa sih kita kok punya perasaan seperti itu? Eh, Program apa yang saling berbenturan di dalam, program apa yang saling berkaitan di dalam bawah sadar sehingga kok perasaannya munculnya jadi positif atau negatif. Itu detailnya dibahas di sini. Tetapi secara umumnya ya ini dia. Oleh karenanya berarti kalau misalkan kita ingin mengotak-atik kekuatan vibrasi kita, sebetulnya yang perlu diberesin juga ya adalah zona bawah sadar. Makanya jadi teman-teman yang misalnya merasa sudah mengotak-atik perasaannya, tapi kok aku perasaan sudah perasaanku sudah positif, tapi kok vibrasiku belum berubah. Nah, karena gini, kadang tidak sesimpel itu. Ya, contoh paling gampang ya, zona bawah sadar itu berlapis-lapis. Contoh, ada orang ini agak-agak belok dikit, tapi mencerminkan apa yang saya bicarakan. Ada orang yang mengaku bahwa dia itu tidak punya rasa bersalah ketika berselingkuh. Nah, di tingkatan permukaan itu memang nggak ada, biasa aja. Tapi ketika di hipnoterapi, lalu dia masuk ke zona bawah sadarnya lebih dalam, ternyata di situ dia menyesal. Artinya kan itu berlayer-layer. Nah, sama saja. Misalkan Anda merasa optimis bahwa Anda tuh bisa sukses, bisa kaya. Ternyata bisa jadi kalau Anda digali bawah sadarnya ya melalui sebuah metode tertentu, ternyata di yang paling dalam Anda tuh sebenarnya tidak optimis. Anda itu sebenarnya sangat pesimis. Anda yang saat ini merasa bahwa Anda berkelimpahan, ternyata itu hanya di permukaan, di kedalaman yang sangat dalam. Itu sebetulnya Anda itu sangat merasa miskin. Nah, cuman kan untuk bisa mengetahui ini, kita harus belajar keilmuan yang lebih dalam gitu loh. Belajar keilmuan tentang bawah sadar dan kadang kalau kita tidak mampu ya sudah kita datang saja ke terapis bawah sadar lalu digali di situ daripada kita repot untuk belajar gitu ya. Nah, sekarang ya, saya mau membahas contoh sederhana, cara sederhana bagaimana misalkan Pak saya itu em, tidak ada anggaran, tidak ada waktu untuk belajar tentang bawah sadar. Bisa nggak saya apa namanya bisa mendeteksi sebenar-benarnya vibrasi saya di bawah sadar saya itu seperti apa tuh cukup dari perasaan saya saja. Bisa nggak digali tipis-tipis lah dengan cara-cara sederhana? Oh bisa. Cara-caranya bagaimana? Cara-caranya adalah dengan kita bertanya. Dan bertanya ini berlapis. Jadi misalnya kayak kita itu punya sebuah tujuan. Misalnya Anda ingin punya penghasilan 100 juta per bulan. Oke ya. Lalu Anda tanya ke diri sendiri. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Apakah saya optimis? Iya, optimis gitu loh. Seoptimis apa? Misalkan ditanya lagi gitu loh. Terus kemudian, kalau seandainya, nah ini nih pertanyaannya. Jadi setelah Anda nanya yang positif-positif, lalu untuk menggalinya, Anda harus nanya yang negatif. Kalau seandainya itu tidak tercapai, apa yang terjadi? Nangkep ya? Nah, ketika Anda ditanya hal yang negatif seperti itu, langsung ada reaksi emosional yang jadinya apa ya, muncul emosi tertentu yang negatif, maka sebetulnya pertanyaan itu berhasil mengungkap bahwa sebagian dari diri Anda itu masih sangat takut itu tidak tercapai. Ada hubungannya tidak? Ada. Jadi gini, ini saya saya close dulu ya. Ah, sebentar. Saya tuh masih lupa aja ya. Nih saya close dulu sebentar. Kemudian eh saya buka lagi whiteboardnya Microsoft Whiteboard. Supaya yang tadi tidak ini tidak hilang gitu loh. Oke ya, baik. Masuk lagi sekarang. Kenapa saya sekarang sukanya pakai oret-oretan supaya Anda jelas gitu loh dengan
Kadang kan nyimak orang ngomong tuh nggak jelas ya. Apalagi kalau Anda nggak mencatat. Kalau begini kan Anda jadi tahu apa yang saya bicarakan. Jadi gini, misalkan kata guru saya ya, untuk kita memastikan apa yang ada di bawah sadar, kita tuh harus gali dengan pertanyaan ya, question, positif dan negatif. Tadi kita udah nanya nih positifnya. Nah, kebanyakan orang itu hanya bicara di sini. Reaksi sesungguhnya, reaksi sesungguhnya apa yang ada di bawah sadar kita itu kalau ditanya negatif, ya, ditanya yang kita tuh tidak mau itu ditanyakan, ya. Yang sama kayak misalkan Anda ditanya tentang sejauh mana Anda berdamai dengan pernikahan, Anda belum menikah-menikah. Nah, ketika Anda ditanya kapan nikah? Terus Anda jadi emosional kan sebetulnya Anda itu ada sesuatu yang terkait dengan pernikahan itu. Entah Anda merasa belum cukup duitnya, entah Anda habis diputusin, entah Anda merasa tertekan dengan hal itu. Jadi pertanyaan yang tidak Anda inginkan itu sebenarnya akan menggali apa yang ada di bawah sadar Anda. Nah, sama dengan ketika tadi Anda eh, katakanlah ingin mendapatkan penghasilan 100 juta rupiah, ya, 100 juta rupiah per bulan. Nah, positifnya oke. Nah, ketika ditanya, bagaimana kalau ternyata Anda malah rugi, misalnya rugi 100 juta sebulan. Nah, ketika ditanya seperti itu akan muncul gitu loh. Jadi, kata guru saya, dia waktu itu ngasih contohnya dengan hasrat kita untuk untung dalam sebuah bisnis. Kunci supaya kita itu bisa vibrasinya tinggi, itu perlu melampaui positif dan negatif ini. Kenapa? Karena ini kayak kepingan koin. Jadi yang kita lihat ini padahal bisa saja di sebaliknya yang terjadi adalah ini. Misalnya begini, hasrat kita untuk untung itu sebetulnya bisa juga hanyalah ekspresi dari ketakutan kita untuk rugi. Nangkap ya? Jadi kita tuh ingin sukses kelihatannya, tapi bisa saja sebetulnya itu hanya ekspresi dari takut gagal. Makanya kata guru saya kalau dalam bisnis ya, supaya kita tidak melekat, ketika kita berbisnis, misalkan kita input modal, kita perlu optimis, tapi kita juga siap kalau uang itu hilang. Bagaimana kalau misalkan modal saya ini nggak balik dan bisnis saya rugi? Ya udahlah. Ketika ekspresinya ya udahlah, artinya di balik keyakinan kita untuk untung di bisnis tidak tersembunyi rasa takut untuk kehilangan uang itu. Nah, sama saja tadi, ketika Anda itu ingin penghasilan 100 juta per bulan, itu tidak boleh didasari satu emosi yang justru aslinya itu. Ya. Jadi, teman-teman semua, em, dari cara sederhana ini, maka Anda bisa menggali apa yang ada di zona bawah sadar, walaupun Anda tidak tahu secara mendetail itu bagaimana. Caranya bagaimana? Dengan bertanya. Nah, kalau misalkan Anda juga tidak sempat melakukan ini, ya cara sederhananya amati saja bagaimana reaksi diri Anda ketika ditanya orang gitu loh. Jadi kayak misalkan dulu banget ketika saya ditanya tentang Pak Arif, kapan punya anak? Kok belum punya anak gitu loh. Itu emosional banget. Sekarang silakan Anda tanya saya gitu loh. Nggak ada masalah dengan itu. Ya karena akhirnya saya mengerti apa yang terjadi dengan itu. Oh, ternyata misalnya saya memang belum mau. Istri saya pun ternyata belum mau. Misalnya begitu. Jadi sudah saling menyadari. Nah, tetapi ketika kita belum menyadari eh, ada apa di balik itu, maka kita akhirnya akan emosional ketika ditanya itu. Nah, jadi ketika Anda nih, maaf nih, Anda sekarang itu eh, pengen kaya atau pengen punya penghasilan lebih besar. Lalu ada orang yang eh, menghina Anda, miskin lu gitu loh. Dan Anda tuh reaksinya luar biasa tidak terkendali bereaksi terhadap itu. Maka di situ mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama, Anda sungguh-sungguh ingin kaya. Yang kedua, sebetulnya Anda tuh bukan ingin kaya. Anda itu sebetulnya didorong rasa amarah terhadap keadaan Anda saat ini dan itu lebih dominan. Karena ingat loh ya, saya bolak-balik bilang di video-video terdahulu bahwa antara kita kepengen helm baru dengan tidak suka dengan helm yang sekarang itu beda. Siapa di sini yang pernah ngalamin Anda itu kepengen beli helm baru? Udah diniatin nih. Ternyata jadi
Anda mau udah niat nih mau beli helm baru misalkan minggu depan. Tiba-tiba helm Anda itu hilang. Entah dicuri di parkiran atau gimana gitu loh. Nah, kalau itu terjadi, maka yang sebenarnya ada di bawah sadar Anda adalah Anda tuh sebetulnya bukan ingin helm baru. Anda itu tidak suka dengan helm yang lama. Kelihatannya mirip di permukaan, tetapi reaksi kehidupan tuh beda. Makanya Anda pengen kaya dengan Anda benci kemiskinan yang berlebihan. Ini tuh tipis sekali. Oleh karenanya, kalau teman-teman tidak bisa membedakan, itu yang membuat Anda sudah merasa bersusah payah untuk mengelola vibrasi, mengelola pikiran bawah sadar, mengelola emosi, tapi stuck di situ-situ aja. Oleh karenanya, sempatkan teman-teman untuk mengamati bagaimana reaksi saya ya ketika ditanya orang terkait dengan hal ini, itu, ini, itu. Bagaimana reaksi saya ketika ada netizen yang komentar bla 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 bla. Nah, dengan Anda bisa mengamati reaksi diri Anda sendiri, maka Anda sudah bisa menggali apa yang ada di bawah sadar Anda, alias Anda ngerti apa vibrasi Anda sesungguhnya, dan tindak lanjutnya Anda jadi ngerti apa yang harus Anda benahi dan apa yang perlu Anda tingkatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.